Ya. Hai internet, Gilbert Gigisir. Sekarang gue pengen review lebih lanjut, lebih lengkap lagi. Sebelumnya kemarin udah first impression dan unboxing si Insta360 Go 2. Dan gue juga bakal kasih tutorial sedikit ya untuk gunain si Insta360 Go 2 ini, dan juga gue bakal kasih perekaman aktivitas apa aja yang gue lakuin sama si kamera ini. Jadi menurut gue desain dari si kamera ini tuh simple, minimalis, dan sama kayak di first impression gue bilang ukurannya tuh kayak cuma sejempol gue doang. Dan aksesoris yang di sini juga cukup ringkas dan mudah banget dibawa. Kalian cuma butuh tas kecil untuk nyimpen ini semua. Di belakang si Insta360 Go 2 ini ada magnet yang kuat banget yang bisa menempel ya tentunya di banyak permukaan ya. Contohnya seperti besi ataupun baja, kayak misalnya di kulkas bisa, ataupun di tiang listrik bisa, atau di pagar rumah mantan kalian juga bisa sih. Untuk kameranya sendiri ukurannya itu cuman 53 mm x 23 mm dengan ketebalan cuma 20 mm alias 2 cm. Lalu untuk case sendiri ukurannya itu 68 mm x 38 mm dengan ketebalan cuma 26 mm yang which is kecil banget sih untuk ukuran action cam. Berat dari Insta360 Go 2 ini juga cukup ringan, cuman 26,5 gram untuk kameranya sendiri, dan untuk case-nya itu beratnya cuma 64 gram. Kamera ini juga mempunyai built-in mic di atas lensa, yang gue bakal kasih tahu bagaimana suaranya di footage gue, hasil suaranya, dan juga gue bakal kasih footage yaitu gue tes si kamera ini dicemplungin ke dalam gelas yang isinya air. Dan gue angkat bagaimana suaranya mendem banget atau enggak, dan pas gue denger sih kayak cuman kehalang-halang dikit gitu, dan cepet banget lagi keringnya, habis itu normal lagi. So sekarang gue pengen ngetes si Insta360 Go 2 ini built-in mic-nya kalau misalnya kita cemplungin full gimana. Udah ada gelas, langsung aja kita cemplungin. So, gimana hasil suaranya? Kalian bisa dengar sendiri kalau udah dicemplungin ke air full. Inilah hasil suara mic-nya. Insta360 Go 2 ini juga punya lens guard yang kalian bisa lepas dengan cara diputar, yang tentunya ini melindungi lensa si kamera agar kalian tuh nggak perlu takut aktivitas outdoor atau adventure kalian bakal bikin rusak si kamera ini. Oke, langsung aja kita ke tutorial singkat yang gua pengen kasih ya. Check it out. So di sini udah ada Insta360 Go 2-nya. Gua pengen kasih tutorial singkat aja bagi kalian yang males baca quick start guide yang selembar ini. Kalau misalnya kalian mau hidupin itu, kalian tinggal tekan aja selama 1 detik. Nah, dan LED-nya akan nyala. Ini tandanya dia udah hidup. Lalu untuk matiinnya kalian tekan aja 2 detik dan dia kayak ada bergetar kenceng gitu dan langsung mati LED-nya. Kalau misalnya dalam keadaan mati kalian tekan sekali, nah dia otomatis langsung ke basic mode perekaman video. Nah dengan berkedip seperti ini berarti dia lagi sedang merekam. Untuk stop tinggal pencet lagi. Nah kalau misalnya dari mati kalian tekan 2 kali, dia ini shoot foto gitu dan langsung mati lagi. Nah kalau misalnya dalam keadaan on terus kalian tekan sekali, dia tuh langsung ke mode si flow state stabilization-nya, atau bisa dibilang mode pro video mode ya.
Dan untuk stopnya tinggal tekan lagi. Dan kalau misalnya dalam keadaan on kalian press 2 kali, ini masuk ke dalam mode hyperlapse atau biasanya digunakan untuk time lapse atau time shift yang kalau misalnya kita bergerak gitu ya. Nah, tandanya ini udah merekam kayak gini nih. Untuk stopnya sama aja, tinggal tekan lagi. Semoga tutorial tadi membantu ya bagi kalian yang malas baca selembar kertas tadi. Oke, langsung aja kita lanjut ke charging case-nya. Jadi si charging case-nya ini tentunya berguna untuk mengatur si kamera ini. Tapi ada fungsi lain di charging case ini, yaitu berfungsi sebagai tripod mini yang bisa kalian lihat kayak begini, dan ada footage-nya juga. Di charging case-nya mempunyai 1 layar dan 2 tombol. Untuk tombol kanannya berfungsi untuk sebagai pengganti mode, kayak misalnya mau ganti mode ke Pro Video atau HDR, Hyperlapse, dan juga berguna untuk setting. Lalu tombol di sebelah kirinya berguna untuk tentunya untuk tombol shutter untuk merekam, dan juga berfungsi sebagai tombol OK kalau misalnya kita lagi mau setting-setting di kamera ini. Di charging case-nya sendiri mempunyai LED untuk penunjuk baterai kalau misalnya udah penuh ataupun lagi di charge. Dan juga charging case-nya menggunakan port Type-C yang sudah modern dan bakal ngemudahin kita karena chargernya itu sama kayak HP kita juga. Di charging case-nya sendiri juga mempunyai dudukan tripod supaya kalian kalau misalnya mau pakai tripod tambahan dan nggak puas sama si tripod Insta360 Go 2 ini, kalian bisa pakai tripod yang lebih panjang untuk mengambil footage atau konten kreatif kalian. Charging case-nya sendiri mempunyai kapasitas baterai yaitu 1100 mAh yang menurut gue tuh cukup gede banget dan bisa ngecharge si kamera ini kira-kira pas gue pakai bisa sampai 3-4 kali. Ya, fitur dari charging case ya udah, sekarang gue mau langsung ke fitur kameranya. Si Insta360 Go 2 ini mempunyai aperture sampai 2,2 dengan maksimal ISO itu 3200 dan mempunyai exposure value atau biasa disebut EV kurang lebih bisa sampai 4 tingkat. Lalu kamera ini mempunyai teknologi yang namanya Flow State Stabilization. Jadi Flow State Stabilization ini adalah teknologi dari kamera ini yang punya 6 aksis pergerakan sehingga video kalian tuh bakal lebih stabil lagi dan bakal lebih kreatif lagi sesuka-suka kalian pengen bikin video kayak bagaimana. Next gue bakal bahas resolusi video di setiap mode yang ada di kamera ini. Pertama, basic mode. Jadi si basic mode ini pada dasarnya cuman perekaman video biasa dengan stabilisasi yang biasa aja. Dan basic video mode ini mempunyai resolusi hingga 2K 50 fps dan maksimal perekamannya yaitu adalah 15 menit. Untuk Pro Video Mode, dia ini menggunakan si Flow State Stabilization-nya tadi dan maksimal resolusinya adalah 2K 50 fps juga. Tapi maksimal perekamannya itu hanya 10 menit. Lalu ada mode HDR yang tentunya untuk menambah detail lagi dari si video dan maksimal resolusinya adalah 2K 25 fps. Insta360 Go 2 ini juga bisa melakukan timelapse dengan maksimal resolusi yaitu 2K 30 fps dan maksimal perekamannya hingga 110 menit, ya kalau bisa dibilang 2 jam kurang dikit, dengan sambil merekam menggunakan juga si charging case-nya. Lalu ada fitur yang namanya time shift, dia resolusinya juga 2K 30 fps sama kayak timelapse. Jadi dia kayak merekam cepat gitu kayak sambil kita bergerak dan bakal keren banget sih hasil videonya. Lalu ada mode namanya slow mo yang tentunya adalah slow motion dan resolusi maksimalnya itu adalah 1080p dengan frame rate yaitu 120 fps maksimal. Video coding di kamera ini yaitu H264 yang tentunya bakal bikin hasil video kalian tuh detail dan bakal jernih banget pas kalian edit ataupun kalian tonton. Storage dari Insta360 Go 2 ini yaitu 32 GB. Tapi yang bisa kita pakai hanya 28 GB tanpa ada slot eksternal kayak misalnya micro SD ataupun SD card, nggak ada di kamera ini. Insta360 Go 2 ini juga mempunyai sertifikasi yaitu IPX8 atau bisa tahan sampai kedalaman 4 meter kalau kita ajak berenang, snorkeling, ataupun diving. Dan juga si kamera ini mempunyai fitur yaitu Aquavision yang bisa lebih jernih lagi merekam saat kita diving ataupun snorkeling ataupun sedang berenang. Untuk environment use-nya,
bisa bertahan hingga minus 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Next, charging time dari kamera ini dari 0 ke 100 itu hanya membutuhkan 35 menit. Sedangkan untuk casingnya itu 0 ke 100 cuman butuh 65 menit. Lalu Insta360 Go 2 ini bisa rekam total hingga 30 menit untuk basic video, dan untuk pro video total serunya itu bisa sampai 20 menit. Nah, kalau pakai case untuk basic videonya bisa lebih lama lagi, yaitu bisa sampai 150 menit totalnya. Dan untuk pro video itu bisa sampai 110 menit menurut klaim dari Insta360. Oke, lanjut kita mau bahas aksesorisnya masing-masing. Tentunya yang 3 ini yang kita dapat. Pertama yaitu adalah si magnet pendantnya. Ini tuh berguna kayak misalnya kita taruh di belakang baju, dan untuk merekam kita kayak sambil jalan-jalan, sambil lihat pemandangan, sambil pacaran. Ya kalau lihat di footage saya sendirian. Ya gitu deh pokoknya. Oke, lanjut ada isi clip. Jadi itu ini berguna untuk jepit, terutama di permukaan-permukaan yang tipis, mungkin yang pipi. Misalnya kalian mau mounting itu di bandana ataupun di topi, kalian bisa rekam deh aktivitas kalian dan no worry, hands free. Next, yang terakhir kita dapat si pivot standnya, yang di bawahnya itu kayak ada semacam karet gitu yang lengket, tapi itu dia nggak melukai permukaan apapun ya, kayak misalnya cat gitu ataupun kaca, enggak. Itu kayak lebih karet lengket tapi kayak vakum gitu, dan ini bisa menempel dimanapun selama permukaannya datar. Dan kalau misalnya habis pakai terus kotor, ini tuh tinggal dicuci doang pakai air dan langsung bersih lagi dan langsung lengket lagi. Nah, talinya ini berguna untuk kalian untuk iketin di pergelangan tangan kalian, lalu kalian kayak sambil selfie stick gitu, jadi nggak bakal hilang kamera kalian. Lalu Insta360 Go 2 ini mempunyai aplikasi yang namanya Insta360 yang menurut gue tuh gampang banget dioperasiin, dan kalian tuh bisa setting dan kontrol si kamera ini di aplikasi tersebut. Dan juga aplikasi Insta360 ini menurut gue tuh keren banget ya, karena ada fitur yang namanya easy editing. Jadi itu kita dibantu sama AI untuk mengedit-ngedit footage kita atau hasil-hasil video kita. Dan kalian bisa lihat sendiri hasil videonya atau editing dari AI-nya di opening video ini. So, jadi kesimpulannya, kelebihan dari Insta360 Go 2 ini menurut gue itu pertama, yaitu ringan banget, simple, kita nggak butuh bawa tas gede-gede, cukup kecil banget aja bisa muat si kameranya dan aksesorisnya. Yang kedua, ada teknologi yang namanya flow state stabilization yang bisa bikin video kita tuh lebih stabil lagi dan bakal bikin konten-konten atau video hasil tangkapan kalian lebih next level, friends. Tentunya si Insta360 Go 2 ini juga mempunyai kekurangan yang menurut gue yang agak disayangkan itu nggak ada slot yaitu micro SD ataupun external storage. Jadi kalau misalnya datanya udah penuh, kita tuh harus agak repot pindahin dulu ke laptop menggunakan kabel data ataupun harus ekspor ke handphone kita. Dengan harga 4.899.000 kalian tuh udah bisa dapet si Insta360 Go 2 ini sebagai action cam yang menurut gue itu all arounder, gampang banget dibawa, ringan, teknologinya bagus, si flow state stabilization, dan juga bisa bikin konten-konten kalian lebih kreatif dan lebih next level lagi seperti kata gue, friends. Oh ya friends, bagi kalian yang mau belanja di Gigitech, gue punya voucher cashback nih buat kalian. Kalau kalian biasanya belanja di Tokopedia, Gigitech juga ada di Tokopedia. Untuk Gigitech Power Merchant, kode vouchernya GigiHub PM. Kalau misalnya kalian belanja di Gigitech Official Store, kode vouchernya GigiHub OS. Dan kalau kalian biasa belanja di Shopee, Gigitech juga hadir di Shopee dengan kode voucher cashbacknya yaitu GigiHub. Sekian review dari Insta360 Go 2 dan sedikit tutorial yang tadi gue kasih.
Jika kalian berminat sama Insta360 Go 2, link pembelian seperti biasa ya, gua taruh di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian yang berminat sama si Insta360 Go 2 ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu update-update terbaru dari Geeky Hub. Follow juga Instagram kita yaitu GeekyTech ID supaya kalian tahu produk-produk atau barang-barang yang menarik apa yang kita jual. So thank you for watching friends. Maaf bila gue ada salah dalam penyampaian kata. Gue Gilbert. Salam Geeky.